dari channel Gadget Pahlawan balik lagi. Hari ini kita akan unboxing satu handphone new entry ya, yang harganya itu miring tapi katanya performanya ngebut, gitu ya. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ambil unitnya. Ini dia Redmi 10C. Oke guys, jadi by the way untuk handphone ini tuh sebenarnya rilis itu 8 bulanan yang lalu di range harga 2 jutaan. Tapi karena kita itu selalu mencari harga yang termurah gitu ya, jadi kita tunggu sampai harganya turun. Dan sekarang harganya itu sudah ada di kisaran 1,6 jutaan. By the way guys, kita beli ini second di WTC. Dan second tapi bergaransi ya guys ya. Second bergaransi di WTC dan harganya itu udah 1,4 juta. Murah banget kan ya. Nanti kita cantumin di link deskripsinya ya untuk pembeliannya di mana. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat untuk physically-nya dari Redmi 10C. Untuk warna dari unit yang kita beli ini adalah Graphite Grey ya. Dan di sini dia yang tadi gue bilang kencang karena ini pakai Snapdragon 680. Jadi kalian bayangin handphone harga 1,4 juta pakai Snapdragon 680. Terus kameranya ada 50 megapiksel high resolution main kamera. Dan ini juga baterainya 5000 mAh. Langsung aja cus kita buka ya. Oke, ini dia handphonenya. Tadi yang kita bilang ya guys, kita belinya ini second bergaransi ya guys. Oke, ini dia untuk Redmi-nya. Sekarang kita lihat kelengkapannya ya. Buku petunjuk pemakaian. By the way, SIM ejectornya kemana? Oke, terus ini untuk chargernya ya. Untuk chargernya ini udah pakai tipe Type C ya guys. Dan dia 10 watt ya, chargernya hanya 10 watt ya, walaupun ini menunjang fast charge 18 watt, tapi ini yang disediakan cuma 10 watt ya. Jadi teman-teman kalau mau fast charge ya bisa beli sendiri. Oke, langsung aja kita lihat untuk unitnya. Ini dia Redmi 10C ya guys ya. Oke, yang menarik dari Redmi 10C ini yang pertama adalah material build-nya ya. Build materialnya itu menurut gue walaupun ini plastik ya guys ya, tapi plastiknya itu yang solid gitu. Oke, kemudian yang jadi ininya lagi kan ini handphone entry level gitu ya, low end, tapi dia udah mendukung charge tipe Type C guys. Sayangnya di sini tuh kayaknya nggak ada infrared blasternya, di mana itu sebenarnya adalah ciri khas dari Redmi guys. Jadi sepi banget di atas karena cuma ada lubang jack ya. Oke. Dan untuk kameranya ya guys, di sini agak lucu sih ya. Dia kan cuma ada 2 kamera di sini. Yang ini tuh nggak kamera ya guys, jadi cuma aksesorisnya aja. Dan fingerprintnya guys, fingerprintnya itu sebenarnya ini di tengah sih ya, modulnya itu di tengah. Cuma kalau ditaruh di sini tuh ya itu tergantung preferensi orang ya untuk desainnya apakah suka atau enggak. Tapi sih kalau untuk build materialnya di sini kan dia ada gradasi kayak gitu, dan ini nggak nyeplak sidik jari. Menurut gue untuk material buildnya itu bagus lah ya. Tapi untuk desainnya ya tergantung preferensi teman-teman. Kalau saya sih sebenarnya ya nggak masalah-masalah juga sih. Oke, langsung aja kita nyalakan dan teman-teman lihat untuk sinematiknya ya. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on her tight. Oke guys, ini dia tampilan awal dari Redmi 10C. Untuk layarnya harga segini tuh sebenarnya
beda jauh sih sama yang dipunya sama Realme 33 kemarin ya guys ya. Nah, jadi untuk kepadatan warnanya itu jauh banget. Coba kita ganti wallpapernya ya. Kalau kita ganti wallpapernya mungkin akan lebih sedikit nyaman dipandang oleh mata ya. Oke, jadi kita cari yang warnanya dark. Oke, jadi ini ya guys, setelah kita ganti wallpapernya ya guys. Ya, masih sama sih guys. Sebenarnya layarnya mungkin ini agak minim karena memang dari handphone ini yang diutamakan itu adalah performa chipsetnya. And then for the fingerprint guys, ini tuh sebenarnya posisinya itu menurut gue agak kurang terbiasa ya. Karena harusnya itu dia posisinya agak turun. Kalau ini kan handphonenya panjang gitu ya. Terus ini kalau dia terlalu ke atas kan jadi kita agak susah gitu loh guys. Dan lingkarannya juga terlalu kecil. Jadi tuh kalau ini tuh butuh banget sama yang namanya terbiasa. Oke. Dan tadi kita sudah download beberapa aplikasi di sini ya guys ya. Jadi ada Sensor Box for Android, kemudian 3D Mark, kemudian ada Geekbench juga. Dan untuk sensornya guys, jadi di sini itu untuk sensor box for Android itu tidak tersedia sensor gyroscope dan sensor tekanan. Oke. Next kita langsung buka ke pengaturan ya. Oke, jadi versi UI-nya adalah MIUI Global 1302 dengan penyimpanan ini sudah terpakai 35,4 GB dari 64 GB karena tadi kita udah download beberapa aplikasi. Untuk keseluruhan aplikasinya ini RAM-nya 4 bisa di plus 1 GB lagi ya guys. Snapdragon-nya pakai Snapdragon 680 octa-core maksimal 240 GHz versi Android 12 dan untuk update keamanan Android-nya terakhir itu tanggal 1 bulan 11 tahun 2022. Dan guys, ini kualitas layar dari Redmi 10C. By the way, untuk layarnya sendiri dia masih pakai tipe IPS LCD. Kemudian untuk size-nya 6,71 inch, 82% screen to body ratio dengan resolusi HD 268 ppi density dan dilindungi oleh Corning Gorilla Glass. Mungkin buat teman-teman yang terbiasa pakai layar jenis AMOLED pasti ada perbedaannya yang sangat ya guys ya. Karena menurut gue ini warnanya itu terlalu bright gitu, kurang padat. That's why kadang tuh agak sakit di mata kalau lama-lama dilihat ya. Tapi buat teman-teman yang memang kebiasaan pakai layar jenis IPS mungkin ya no problem lah ya. Untuk range harga segini ya wajib diterima sih guys. Oke, next kita sekalian mau dengarkan untuk kualitas suaranya ya guys. Oh my god. Man, you should get out of the car. Everybody get off the bridge. Doors locked. Doors? Oke guys, kalau untuk kualitas suaranya sendiri walaupun dia single speaker di sini ya guys, tapi menurut gue masih nyaman dan masih worth it banget untuk handphone harga 1,6 jutaan. Oke, next kita mau lihat untuk kualitas kamera dari Redmi 10C. Untuk kameranya sendiri dia itu dual kamera ya guys. Jadi 50 MP f1.8 untuk wide-nya dan depth-nya 2 MP f2.4. Jadi di sini kalau kita mau ambil yang 50 MP itu ada di bagian yang lainnya seperti biasa dan kita coba untuk processing-nya ya. Cepet tuh. Ya karena Snapdragon-nya kali ya. Jadi emang bedanya di sini sama yang kemarin udah langsung jadi guys. Oke. Next ya. Kemudian videonya. Untuk video belakang ini tuh mentok di Full HD 30 fps ya. Kalau untuk video bagian depan sama Full HD 30 fps juga. Kalau untuk kamera bagian depannya, kamera selfie-nya itu 5 megapiksel guys. Dan guys, ini kita lagi coba untuk main game Mobile Legends di Brawl aja ya. Takutnya nanti kalau kita main di rank kita membabi buta mengalahkan para pro player ya. Jadi kita di sini dulu. By the way, kalau kita pakai main buat ML ya, untuk layarnya sih nggak ada masalah ya guys ya. Justru dia lebih nyaman karena ukurannya kan dia lebar guys, 6,7 inch. Cuma kepadatan pixelnya aja yang kayaknya sedikit berkurang karena ya sekali lagi ukurannya layar yang terlalu besar. Dan dengan chipset yang dia punya Snapdragon 680 untuk handphone kelas harga 2 juta sampai 3 juta sih menurut aku ini masih nyaman banget guys. Plus mungkin ini handphone itu sengaja untuk para gamer ya guys ya, karena di sini tuh ada mode untuk
game turbo performa. Nah, jadi memang layarnya itu memang agak kurang bagus, tapi untuk chipsetnya itu nyaman banget buat main game, guys. Dan chipset yang dipakai itu adalah chipset yang sebenarnya tuh jarang-jarang loh guys, untuk handphone harga 1 jutaan itu pakai Snapdragon seperti ini, karena biasanya Snapdragon 680 itu dipakai untuk handphone-handphone dengan kelas harga 2-3 jutaan guys. Ini nyaman banget guys, dan gak ada panas-panas sekali menghangat di bodinya guys. So guys, kesimpulan dari Redmi 10C ini menurut kami ya, yang kita jadikan sisi positifnya dulu ya. Pertama itu adalah build material bodinya ya. Menurut gue build materialnya ini solid banget dan handlingnya tuh enak banget guys. Nah yang kedua adalah chipset yang dipakai, di mana menurut aku sih hampir nggak ada handphone dengan range harga 1 jutaan itu pakai Snapdragon 680 ya. Biasanya sih mereka cuma pakai MediaTek atau Unisoc seperti itu ya. Tapi ini sudah pakai Snapdragon 680, di mana performanya kalau buat main game itu nyaman sekali. Jadi buat teman-teman mungkin anak-anak muda, remaja ya, yang budgetnya minim tapi pengen main handphone yang gak lemot handphonenya gitu ya, bisa pakai Redmi 10C ini. Walaupun untuk kekurangannya tentu aja ada ya. Masalah desain handphonenya, kalau ini sih preferensi ya guys. Tapi kalau aku pribadi dengan fingerprintnya yang ukurannya sangat kecil dan menurut aku itu nggak sinkron sekali dengan ukurannya yang panjang, itu memang agak sedikit mengganggu. Tapi preferensi ya guys, kembali lagi. Terus kalau untuk layarnya, ya sekali lagi, ini tuh mungkin dia kepadatan pixelnya itu agak kurang karena ukuran layarnya itu 6,7 inch guys. Menurut aku sih lebih baik ya ukuran layarnya dikecilin aja, tapi lebih padat gitu untuk layarnya ya guys ya. Dan nanti kita tes aja deh guys ya, kita bandingkan antara Redmi 10C dengan Realme 33 ini ya. Kira-kira untuk performa, untuk yang lain-lainnya itu mana yang lebih GG lah ya. Jadi nanti teman-teman tuh bisa memilih handphone yang terbaik dengan kualitas harga yang gak perlu mahal-mahal. Jadi range harga 1,6 jutaan tuh mana yang the best gitu ya guys ya. Oke, jadi nanti saksikan di video selanjutnya aja perbandingan antara Redmi 10C dengan Realme 33C33. Oke, gitu aja ya video kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka untuk like, share, dan komen. Gue Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit. Bye-bye and see you next video.